Udah lanjut Lanjut. lanjut. Tadi sampai mana? Yang nilai Bank BRI. Sampai bobot dikali pendapatan provisi dan ADM. Oh, ini. Nah, Ya, yang pendapatan provisi itu jurnalnya hasil dari bobot dikali sama pendapatan provisi. Nih, nanti aku ketik aja di sini ya. Bobot, salah, ke tanggal. Bobot dikali sama biaya provisi. Nanti jumlah dari ini tuh masuknya ke Giro Bank Indonesia, baru masuk ke rekening masing-masing banknya. Karena kan ini pencatatan dari Bank Mandiri. Terus kewajiban asuransinya tadinya kan di debit karena belum dikeluarin. Terus disetor ke Giro PT Aksrindo. Jadi keluarnya 150 juta. Sudah. Lalu ke nomor 5. Nah ini nih, yang nomor 5 ini nih, yang pusing nih. Eno, Eno, Eno. Tadi 50 dapat dari mana? Itu udah dari soalnya kan, yang 150, Mana? 150. yang yang Iya, udah ada kewajiban di soal. asuransi kredit. Salah, Oke, salah, salah. Ya, betul. berarti udah diketahuin dari Nah, sananya. terus yang nomor, ya, kalau biaya provisi sama asuransi pasti udah tahu dari soal. Jadi kita cuma nyatet jurnal provisi sama kewajiban asuransi kreditnya. Tapi buat pendapatan provisi itu kita harus ngitung dulu pendapatan tiap masing-masing bank pesertanya. Caranya kayak tadi, bobot dikali sama berapa biaya provisinya. Gitu. Sudah. Ini nih, nomor 5 ini nih yang bikin pusing nih. Bikin tabel angsuran sliding rate. Sliding. Nah, di sini kolomnya itu ada 6 ke samping. Bikin dulu ya. Berapa nih? 3, 4, 5, 6. Udahlah segini meren. Yang pertama, tabel pertama itu angsuran keberapa? Kita hitung angsuran 1 atau 2 lah ya. Nanti kalian bisa coba yang angsuran berikutnya. Terus, kolom kedua yaitu pokok pinjaman. Nah, pokok pinjaman. Kolom ketiga isinya cicilan pokok. Kolom keempat isinya cicilan bunga. Tiap bulannya cicilan tuh. Karena kan ini angsuran keberapa. Yang kelima, angsuran per bulan. Angsuran per bulan. Dan yang keenam, sisa pinjaman. Oke, sudah. Tunggu dulu ya. Yang angsuran pokok. Ntar ini diganti ke akuntansi dulu. Biar ininya enak. Akuntansi. Oke, sudah. Kita hitung angsuran pertama. Kan tadi kan nominal pembiayaannya itu 300 miliar. Berarti pokok pinjamannya juga masih 300 miliar. Nah, ini 300 miliar. Terus kita cari nih cicilan pokok. Jadi berapa sih tiap bulannya pokok yang disetor sama PT BYX itu? Nah, di soal katanya masanya itu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti 300 miliar ini dibagi 24 bulan. Nah,
Jadi per bulannya itu PT BYX setor cicilan pokoknya 12,5 miliar. Ini bentuknya konstan. Jadi sampai akhir dia cicilannya tetap, cicilan pokoknya itu tetap. Nah, kita hitung sampai angsuran kedua. No, maaf. Cicilan pokok ya. Itu ntar si ibunya tetap konstan kan ya bikin cicilan pokoknya. Iya, karena ini bentuknya sliding rate. Jadi yang menurun itu cicilan bunganya. Oke Cicilan lah. pokoknya tetap konstan. Oke. Nah, ini udah ya. Cicilan pokok cukup kita hitung satu kali. Karena bentuknya sama sampai terakhir cicilannya. Terus kita hitung nih cicilan bunga buat angsuran pertama. Caranya, oh sorry guys, kita mundur lagi ke sini. Nah, suku bunga tertimbang ini harus dijumlah semuanya. 5,2% ditambah 4, ini salah. Ditambah ini, ditambah ini, tambah ini. Pokoknya dijumlah semua. Hasilnya 14%. Ini 0,4 sih. 14%. Nah, nanti di total ya ini bobot sama suku tertimbang. Buat ngitung cicilan bunga. Soalnya cicilan bunga itu rumusnya pokok pinjaman N. Pokok pinjaman N tuh kalian mau hitung cicilan bunga ke angsuran berapa? Ini kan mau angsuran ke 1. Berarti rumusnya cicilan bunga itu pokok pinjaman angsuran 1 dikali jumlah suku bunga tertimbang tadi, yaitu 14% dikali 14%. Lalu dibagi 12 bulan. Nah, ini, ntar aku tulis di sini ya. Rumusnya itu pokok pinjaman N dikali 14% dibagi 12 bulan. Nah, begini. Biar nggak pusing. No, kalau cicilan Nah, pokoknya minta 1 tahun berarti 300 juta dibagi 12 bulan. betul. Ini 300M dikali 24 bulan. Nah, ini ini nih ya. Nah, ini cicilan bunganya udah tahu nih buat angsuran pertama 3,5 M. Dari hasilnya pokok pinjaman dikali 14% dibagi 12 bulan. Terus kita beralih ke tabel berikutnya yaitu angsuran per bulan. Nah, angsuran per bulan tuh gampang nih rumusnya. Kita tinggal jumlahin cicilan pokok ditambah sama cicilan bunga di angsuran tersebut. Nah, jadi angsuran per bulan untuk angsuran pertama yaitu sejumlah 16 miliar. Terus tinggal sisa pinjaman. Sisa pinjaman itu dari sama dengan ya pokok pinjaman dikurangi cicilan pokok. Nah, sisa pinjamannya kok tidak ada. Kemana iki? Oh, ini kurang guys. Nah, Emang tadi gini. 16 juta, 16 miliar dari mana tuh? Ini dari cicilan pokok ditambah cicilan bunga. Oh, Ntar aku oke. tulis ya. Tinggal Tulis ditambah berarti. Cicilan pokok ditambah cicilan bunga.
Nah, Dia udah aku tulis. ngejelasinnya lebih jelas dia daripada Bu Tiana. Ngerti ya jadinya. Iya, Jir. Nah, udah. Terus, ini kan sisa pinjaman ada di sini. Kita pindahin ke angsuran sini. Soalnya pokok pinjamannya kan udah terkurang, udah disetor sama dia. Nah, ini. Apa sih? Ya, Mama. Selamat ya. Bentar ya guys, ada iklan. Mungkin. Kalau kata aku sih mending mending nanti nih ya, mending pas UAS tuh kalian hitung ini dulu nih. eh, Pokok pinjaman sama cicilan pokok. Kan ini kan udah diketahui nih. eh, Pokok pinjaman bulan kedua dari sini. Nah, nanti hitung aja dulu. Ini dikurangi ini kayak gitu loh biar nanti sisanya tinggal kita hitung. Nih misal kayak gini ya. Ini kan belum tahu nih pokok pinjaman bulan ketiga berapa. Ya udah kita hitung dulu aja. Gini kan tinggal 287 dikurangi ini. Nah, ini. Nah, si pokok pinjaman bulan ketiga itu nanti diisi sisa pinjaman bulan kedua. Ngerti nggak? Jadi ini tuh isinya mah dari sini. Tuh, kayak gini nih. Ntar aku kecilin biar enak. Tuh. Jadi si ini kayak jig-jag gitu loh. Tuh. Jadi sisa pinjaman bulan kedua itu menjadi pokok pinjaman bulan ketiga. Ntar aku tulis ya. Di sini nih. Sisa pinjaman bulan ke satu menjadi pokok pinjaman bulan kedua. Begitupun seterusnya. Misal sisa pinjaman bulan ketiga, berarti dia menjadi pokok pinjaman bulan keempat. Kayak gitu. Kita tulis dulu ini. Nah, kita mau hitung nih sisa pinjamannya berapa. Ya tinggal dikurangi aja ini. Pokok pinjaman dikurangi sama cicilan pokoknya. Tadi pokok pinjamannya berapa? Ini kan kurangi sama ini. Salah coy. Ini. Nah, dikurangi sama ini. Udah deh jadi di sini. Nah, begitu. Kalau misalnya ini udah terisi nih pokok pinjaman sama sisa pinjaman, ya udah kita gampang nih, tinggal hitung aja cicilan bunganya. Karena kan ini bentuknya konstan. Jadi yang pabliwet teh cuma cicilan bunga sama cicilan pokok, angsuran per bulan. Kita hitung cicilan bunga lagi ya. Tadi bagaimana rumusnya? Pokok pinjaman ke N. Kita mau eh, cari cicilan bunga bulan kedua. Berarti pokok pinjaman bulan kedua dikali sama 14% dibagi sama 12 bulan. Nah, ini hasilnya. Lagi, Karena tapi cicilan tadi bunga. karena maaf, cicilan pokok itu 12.500.000 sama rata. Iya, konstan sampai selesai Oh, setorannya. oke. Nah, Berarti nanti pengurangannya tinggal kayak kamu kan tinggal ke bawah aja jig-jag sesuai angsuran. iya, betul, betul. Ya, Oke. good. Nah, ini juga sama pokok pinjaman
dikali 14% dibagi 12 bulan. Nah, ini hasilnya. Kan enak nih. Tinggal ditambahin deh ini. Ini tinggal ditambahin cicilan pokok Emang maaf, ditambah cicilan bunga. Ya, itu yang cicilan bunga yang rumusnya tadi kan, nih. iya, itu yang aku mau nanya itu yang 12 bulannya itu emang udah rumusnya atau ketentuan soal atau gimana ya, No? Karena pas Ibu nerangin ya, 14% ini dalam 1 tahun. Mm-mm. Itu dari Jadi, total itu kan suku bunga tertimbang tadi kan? ya ini 14 Hmm. persen. Jadi, si PT BYX ini dapat bunga 14% per tahunnya. Mm-mm. Makanya cicilan bunga itu dikalinya 14% per 12 bulan. Nah, ya 12 bulannya itu emang rumusnya ya? Iya, karena perhitungannya itu dalam per tahun, bukan 2 tahun. Oke, oke, oke. Thank you. No, Kan kalau di kalau soal 2 tahun. kalau selama Zul, 10 bulan berarti kita bikinnya 10 angsuran. ya betul. Kalau itu Kan berapa kalau disuruhnya? di soal tuh 5. 5 bulan, 5 angsuran. Oh, bejir. Ya, tapi semoga aja ya nanti pas UAS mah cuma 3 deh Oh, angsurannya. tapi Ya udah. tapi Amin. kalau kalau kamu yang jelasin ngerti sih aku. Tapi kata ibu bisa berubah-ubah kan berapa bulannya ya, No, angsurannya? Iya, bisa. Ya. Maksudnya? Ya maksudnya Maksudnya, kayak eh, berapa, bisa 7 bulan sih ibu bikin Oh, iya iya gitu. iya. ya 7 bulan ih. Tapi kalau maunya ibu jadi gitu loh. tetap gitu ya, berkurang nggak nambah. Mm-mm, mm-mm. Eno, Walah. Ini ada yang mau ditanyain tidak? aku nanti Apa? yang pastinya itu pas di UAS itu angsurannya berapa bulan, No? Aduh, bukan aku yang bikin UAS, sayang. Aku tidak tahu. Ramalan saja. Nggak tahu ya. Kayaknya 5 deh. Kayaknya 5 gak sih sesuai? Iya. Lanjut. Ya udah sampai kelima dah. Lanjutin. Ya. Nih, coba kalian hitung ya. Yang keempat sama kelima. Ini gimana? Salah 5. Nah, ini pokok pinjaman bulan keempat. Berarti hitungnya apa? Yo, yang mana? Mohon maaf nih kalau salah. Tiga ini Ya, 275 dikurangi 12,5 M. Salah ya? ya betul. Betul. Yeay. Betul. Terus Lagi, bentar. Dulu. aku hanya gusing-gusing, menebak-nebak. Cicilan bunganya tadi Lagi. eh dua Eno, aku mau mencoba menghafal nih Nah, cicilan bunga itu rumusnya cicilan pokok dikali 14%, 14% itu dapat no, dari no, no, total. no, no. Bukan cicilan pokok. Pokok Eh, pinjamannya. oh Pokok iya, pinjaman bulan keberapa? ini bulan yang kamu lagi kerjain. Itu, Ya, betul. bentar-bentar. Aku mau ini nih tes lisan dulu. Cicilan pokok itu, eh, sinian lagi. Iya, ini itu cicilan bunga itu rumusnya cicilan pokok yaitu 12,5 M dikali 14%. 14% itu dapat dari suku bunga tertimbang terus dikali seratus No, no, no. persen. Bener gak, No? Dibagi No, 12 no. ya? Ya, bulan. Oke, habis dikali 100% dibagi 12 bulan. No, 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 no. Dikali 14. Cicilan
Ih, ih, Cicilan bunga bisa. tuh pokok pinjaman. Hah? Pokok pinjaman ini kan misal nih, aku lagi ngituin cicilan yang kedua nih ya. Hmm. Nah, berarti kamu hitungnya pokok pinjaman bulan kedua berapa? 287,5 M kan? Ya. Nah, dikali sama Hmm. bunga tertimbang seluruhnya. Tadi 14% Ya, kan? 14%. Nah, dibagi 12 bulan. Habis dibagi 12 bulan dikali 100%. Enggak, Enggak, enggak. 100%. Udah. Oh, I see, I see, I see. Jadi, Ya, eh, pokok pinjaman dikali 14% dikali 12 ya. bulan. Betul? Ya, Bagi udah. Oke, oke, oke. Ingat, ingat, ingat. Jadi, ya, Itu ya, ya. dibagi, yang 12 bulannya dibagi, bukan dikali. Oh, dibagi. Jadi, Hmm. rumusnya pokok pinjaman dikali 14% dibagi 12 bulan. Ya, betul. Ah, oke. Aku mau Ya, nanya Kamu deh, harus itu kalau sih yang harus 14% itu dapat dari ibunya diketahui juga. yang mana? Dari soal gak sih? Yang 14%. Yang ini nih, jumlah yang ini nih, seluruh suku bunga Oh, tertimbang. itu. Berarti nanti kalau Ya, misalnya puas, betul. kita tinggal ngejumlahin aja yang ininya juga. Nanti ditaruh di Ya, mus yang buat bakal rumus dikaliin. cicilan bunga. Oh, walah. Makasih. Oke. Ngerti, 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 ngerti. lanjut Ini saya. tinggal dilanjutin. Nih lanjut ya. Nanti No, tinggal dipandahin aja. yang keempat itu dong dong angsuran keempat belum kelar kan? Yuk, nih angsura cicilan bunga yang keempat ya. Hmm, Berarti hitung hitungnya dari pokok pinjaman dikali 14% dibagi 12 bulan. ya pokok pinjamannya berapa? 262.500, 26 Ya, betul. 500 miliar. Ya Dikali dikali 14%. ya. Dibagi Lalu 12 bulan. ya. Sumpah enak Nah, banget ini pakai dia. Excel ih. Aku beberapa kali latihan pakai ini loh, pakai kertas. Mending pakai kertas, nah. Oh iya. Ini biar enak aja. Mm. Hmm, Nah, terus tinggal jumlahin deh cicilan pokok sama yaitu cicilan cicilan pokok ditambah bunganya. cicilan bunga sama dengan angsuran per bulan. Ya, Oke. udah selesai. Terus yang sisa anu-anu yang tabel-tabel terakhir itu tabel ini sisa pinjaman gimana? Ini kan sisa pinjaman yang bulan keempat ya. Hmm, Pok, dia tuh jadinya dapat dari pokok pinjaman keenam, hmm, kelima. Nih, kita hitung nih ya. hmm, Ini, ya kan? hmm. Dikurangi Ini ini. dikurangi cicilan pokok sama dengan segini. Terus cicilan bunga. Sebenarnya ini tuh hasilnya dari sini, dari sisa pinjaman. Oke, nih sisa pinjaman. Sisa pinjamannya kan dari sini kan, dari yang bulan keempat dikurangi sama ini, karena kita lagi ngitung bulan keempat nih. Nah, hasilnya kan 250. Nah, si 250-nya itu pindah ke depan, ke pokok pinjaman. Ke pokok Karena pinjaman. karena logikanya tuh tadinya kan pokok pinjamannya tuh 262.500 kan. Tapi dia setor pokok sejumlah 12.500. Sisanya berarti 250. Nah, si sisa ini berarti jadi pokok pinjamannya bulan ke-5. Kayak gitu. Kamu ngerti nggak?
Lanjut, lanjut, lanjut. Sudah? Paham tak? Coba Sedikit paham. hitung yang sisa pinjaman bulan kelima. Nah, hitungnya gimana? Berarti 250 dikurangi 12,5. Ya, betul. Nah, berarti pokok Wow. pinjaman 6-nya sama kayak yang tadi. Nah, ini tuh tinggal dipindahin nih si ini tuh. Tuh yang tadi Ayu hitung. Nah, yang ini pindahin ke depan ke angsuran ke-6. Jadi dia cuma pindah posisi aja. Ini tuh ke depan. Hmm. Tuh, pindah ke depan. Udah kayak gini. Ini hitung yang yang cicilan bunga bulan kelima ya. Berarti 250 dikali 14%. Kok nggak ini akunnya? Nah, ini dikali 14. Salah, sorry guys. Mana sih kali? 14% dibagi 12 bulan. Nah, segini. Terus tinggal cari angsuran per bulannya berapa. Tinggal ditambah aja 12,5 M ditambah 2M 900. Nah, segini hasilnya. Ini percis banget sama yang ibu hasil kemarin tuh. Ntar aku share aja ya. Udah clear belum? Clear. Ngerti banget, ngerti banget, banget, banget. Eh, aku waktu ibu jelasin kayak ini dari mana ya, bingung. Kayaknya mungkin aku lapar ya kalau ibu ngejelasin. Hanya kayak gak ngerti-ngerti kalau ini ngejelasin. Bentar ya guys, iklan dulu. Dadah, semangat. Tahu pindah nggak Semangat. itu? Nggak apa namanya nggak join? Keluar kali dia. Hmm, Hati ya. Nanti kalau udah pulang lagi telepon. ya yang bingung tanyain sekarang. Ah, Nah, pindah. nah, aku mau nanya yang nomor 4, no. Yang Halo. mana? Sal. Ya udah, Yang ini yang jurnal Giro BI itu berapa Ini. itu nominalnya itu? Itu Itu dapat dari ada ini nggak sih? BI, BT, BRI. Bank koordinat. Ya, ntar aku tambahin di sini ya. Ketik di si, udah. Dari bank koordinator kan itu ya? No, 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 no. Kan peserta. Ah iya, bank Jumlah peserta. Kalau pendapatan seluruh provinsi. Provinsi. kalau yang ini nih Giro PT itu dapat dari mana? Karena si Mandiri Ah, ini kan punya kewajiban bayar asuransi ke Mm-mm. Giro PT Aksrindo. Nah, Mm-mm. karena duitnya masih di Mandiri, berarti masih di debit nih. Debitnya apa? Kewajiban asuransi kredit sebesar 150. Mm-mm. Terus dia mau bayar ke PT Asrindo karena Asrindo ini perusahaan asuransi. Nah, masuknya ke Giro. Berarti keluar dong uangnya. Berarti Mm-mm. keluar kredit Giro PT Aksrindo sebesar Oh, I see. 150. I see, I see. Pasam tapi nih itu dan tahu nih. 110 dari soal kan nilainya. Ya, Oke. udah. Next pakai Google Meet tapi gak aku record gak apa-apa. Ih, record.
Sekali Ya udah lagi lihat kan ini, sendiri pakai HP-mu. sekali lagi kan beres. Mm-mm. Nggak bisa ini tuh nggak bisa Bang direkam. masih ada lagi. Masih ada tabelnya. Satu lagi. Buat nomor 6. Oh, ada. Belum, Salah. masih nomor 5. Nomor 5 itu 2 tabel. Buset. Ya, Gue ngeri nanti yaitu gak cukup Mam. ya. tabel proporsi. Ini yang repot sih hitungnya. Hah? Ih, Proporsi kok tega kredit banget sindikat. sih solusinya. Itu masih tetap nomor 5. Apa nomor 6? Ya, masih nomor 5. Nomor 5 Waduh, ada 2 tabelnya. Mau lanjut dulu apa pindah linknya? pindah linknya aja ya. Lanjut dulu. Ini sisa 7 menit nih. Iya kan? Takut nggak keburu. Mau pindah dulu nggak? Kalau pindah link tetap ada limit. Aku Jimitnya juga limit, cuy. Nggak Gak apa-apa. Udah apa-apa aja. lanjut ya. Gak meninggal. Gak mati di tengah-tengah. Mm-mm. Berarti Siapa pindah apa dulu. yang Jimitnya nggak ada limitnya? Nggak Tetap punya. limit sih. Zoom aja, nggak apa-apa. Premium. Udah matiin record dulu terus ulang lagi, Nak. Ini Ya biar tabel yang kedua ini tuh nggak potong gitu loh penjelasannya. ya udah pindah link ya. Ya.